Halo guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah memasuki ruangan pengujian, selain tim Hao Chen mendapatkan misi pergi ke wilayah kekacauan, mereka juga diharuskan mengumpulkan 500 buah inti cair, sehingga membuat Lin Xin nambah bersemangat. Pasalnya benda tersebut merupakan batu energi paling langka di seluruh benua Sengmo. Secara bersama dengan hal ini, ketika tim Hao Chen baru saja tiba di lokasi tujuan, seluruh anggota dikejutkan melihat kemunculan fluktuasi magma keluar dari dalam tanah, sehingga memaksa tim Hao Chen menjauhi area tersebut. Sesampainya di lokasi yang aman, menyadari misi ini sangatlah berbahaya, serta mereka juga tidak mengetahui pasti resiko nantinya. Long Hao Chen lantas menyarankan seluruh anggota selalu berhati-hati dalam mengambil tindakan. Di tengah-tengah percakapan tersebut, Lin Xin tanpa sengaja menemukan energi kristal berwarna merah dan beranggapan jika benda ini merupakan inti cair, sehingga mereka bergegas untuk memeriksanya. Tapi siapa sangka, Maidu justru bergerak ke arah lain, bahkan membuat Ying-Er sedikit panik, di mana dia telah kehilangan Maidu. Tapi ternyata si Baby Pink malah nyangkut di atas pohon, sehingga Ying-Er langsung menyelamatkannya. Ketika Ying-Er sedang memarahi Maidu serta membuang setangkai bunga, Lin Xin tanpa sengaja melihat jantung api tumbuh di dalam bunga, sehingga membuat seluruh anggota benar-benar kegirangan. Meskipun begitu, si Masian lantas mempertanyakan, jika itu adalah jantung api, lalu ini benda apaan kok keras banget? Dan ternyata benda yang dipegang si Masian merupakan binatang buas atribut api tingkat 9. Oleh sebab itu mereka langsung tancap gas berlari meninggalkan area tersebut. Dalam aksi melarikan diri, melihat pesulap hijau menggunakan kemampuan sihir untuk menyerang balik sang monster, Hao Chen dengan cepat menghentikan tindakan tersebut. Pasalnya wilayah ini merupakan tempat sarang mereka, dan jika bertindak secara gegabah, ditakutkan akan membuat seluruh anggota diserang kelompok binatang api, sehingga Long Hao Chen segera meminta rekan-rekannya memasuki salah satu goa. Selain menemukan pasukan klan iblis memburu inti cair, tempat ini juga merupakan ladang inti cair. Hanya saja dikarenakan mereka memiliki tugas penting untuk mendapatkan inti cair, Hao Chen dengan cepat memerintahkan seluruh anggota bergerak membantai pasukan iblis tingkat kroco. Di saat Lin Xin sedang mengumpulkan inti cair, serta beranggapan jika di area ini salah dekat penjaga binatang, maka sang kapten meminta rekan-rekannya agar selalu waspada. Namun di tengah-tengah percakapan tersebut, Chen Ying-Er tanpa sengaja melihat ratusan mayat binatang buas berada tidak jauh dari lokasi ini. Bahkan mereka juga dikejutkan kalau inti monster buas dicuri, sehingga alasan inilah yang membuat para monster api mengamuk. Tapi Lin Xin masihlah penasaran, apa alasan klan iblis mengambil inti monster? Di sisi lain, tepatnya di markas besar klan iblis, mendengar kabar pasukannya telah gagal menjalankan tugas karena dihadang oleh tim pemburu iblis, jelas saja membuat si dewa terlihat muak, bahkan tanpa pikir panjang langsung menghabisi nyawa pasukan tersebut. Namun dikarenakan sang dewa masihlah ada urusan penting yang harus diselesaikan, dia lantas mencoba untuk mengesampingkan masalah ini terlebih dahulu. Tidak berselang lama, sebagai pewaris dewa binatang,
Chen Yinger segera mengerahkan teknik jembatan jiwa untuk mengantarkan roh jiwa binatang api hidup tenang di alam surga. Setelah melakukan ritual tersebut, selain Chen Yinger dapat berkomunikasi dengan roh jiwa binatang buas, dia juga mendapatkan sedikit informasi tentang rencana klan iblis. Oleh sebab itu, Hao Chen segera merubah strategi mereka dan meminta Maidu untuk memimpin jalan menyusup area markas iblis. Sambil melakukan aksi pembantaian, serta misi mendapatkan inti cair juga hampir selesai, Hao Chen lantas memperingatkan seluruh anggota untuk menyelidiki tujuan klan iblis. Di saat Long Hao Chen baru saja menghitung jumlah inti cair, Yinger melaporkan jika Maidu merasakan ada banyak inti jantung monster mendekati area mereka, sehingga tim Hao Chen langsung bergerak menuju lokasi tersebut. Dan benar saja, setelah memastikan pasukan iblis mencoba untuk mengumpulkan inti jantung monster, bahkan mereka juga tidak mengetahui rencana klan iblis, Hao Chen segera meminta rekan-rekannya mengikuti pergerakan mereka. Nah, di sini akhirnya terungkap sebuah fakta ya guys ya, di mana inti jantung monster digunakan untuk ritual pengorbanan klan iblis di sebuah altar reruntuhan kuno, dan secara paksa membuka segel di area tersebut. Ya bisa dibilang hampir kayak membangun salah satu iblis terkuat gitu ya guys ya. Sampai sini jelas ya kan? Di sisi lain, menyadari proses ritual akan membahayakan hidup mereka, serta memiliki tujuan untuk mengincar salah satu harta karun di dalamnya, Long Hao Chen segera memerintahkan seluruh anggota menghentikan aksi tersebut. Bahkan hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, setelah berhasil melumpuhkan prajurit iblis, Hao Chen lantas mencoba untuk mengorek informasi dari seorang prajurit mengenai rencana mereka. Bukannya menjawab, si iblis justru menggunakan benda rahasia untuk memanggil dewa iblis, dan tiba-tiba... Meskipun Hao Chen mengenali identitas pilar dewa iblis ke-40 hingga 9 bernama Shak, bahkan dihadapkan dalam posisi terdesak, serta mencoba untuk melakukan perlawanan, tapi sayangnya hal tersebut percuma saja, di mana Shak dengan mudah memblokir serangan tersebut. Tidak hanya itu, Shak juga lantas menyombongkan diri. Pasalnya, tim pemburu iblis nomor 64 hanyalah berada di level 7 yang kemungkinan tidaklah bisa mengalahkan dirinya. Sementara itu, menurut buku catatan aliansi yang pernah Long Hao Chen baca, pilar Dewa Iblis ke-40 dikenal memiliki kekuatan luar biasa Edon. Tidak hanya berada di level 9, tetapi mereka juga memiliki domain pembunuh. Sehingga alasan inilah yang membuat aliansi membagi kelompok pemburu iblis tingkat rendah sampai tingkat tertinggi. Bahkan jika mereka bertemu pilar Dewa Iblis di atas level anggota, seluruh tim diharuskan untuk melarikan diri. Meskipun begitu, Hao Chen tidak menghiraukan buku catatan aliansi dengan alasan kalau tujuan mereka datang ke tempat ini hanyalah ingin menyelesaikan misi. Oleh sebab itu, sebagai kapten, Long Hao Chen tanpa basa-basi langsung melepaskan teknik pedang naga berbreak. Di saat kelompok Hao Chen mulai bergerak melakukan aksi penyerangan, Shak lantas dengan cepat mengaktifkan domain badai pasir waktu. Dikatakan, setelah tim Hao Chen memasuki domain pasir waktu, tidak akan pernah ada satu orang pun yang bisa melepaskan diri. Terlebih lagi, walaupun Shak mengakui bakat level tim pemburu iblis, namun pada dasarnya mereka haruslah memperhitungkan kesenjangan level kekuatan. Bahkan dengan adanya domain pasir waktu, anggota pemburu iblis tidaklah mungkin bisa memberikan perlawanan. Sehingga Dewa Shak meminta Hao Chen untuk suren aja. Pasalnya setelah dia berhasil menyelesaikan ritual pengorbanan, serta reruntuhan kuno juga akan dibuka paksa, maka si monster tingkat 9 akan segera membantunya. Melihat kemunculan monster aneh peringkat 9, jelas saja membuat kelompok pemburu iblis berada dalam posisi terdesak. Bahkan mengetahui jika dua pihak saling bertentangan, Hao Chen dengan cepat memerintahkan seluruh anggota bergegas pergi meninggalkan area tersebut. Namun siapa sangka hal mengejutkan benar-benar terjadi.
Shaq justru tidaklah ingin membiarkan mereka melepaskan diri, bahkan segera menggunakan domain pasir untuk menjebak tim Ho Chen memasuki tempat reruntuhan kuno dan menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan keuntungan dari pertarungan tersebut. 等你们斗个你死我活。 Merasa kebingungan dengan tempat ini, Han Yu lantas mengatakan area ini kemungkinan besar adalah tanah larva reruntuhan kuno, serta monster level 9 yang baru mereka lihat pastilah seorang penjaga di wilayah ini. Dan benar saja setelah Han Yu menyelesaikan ucapan tersebut, sosok penjaga monster lantas menunjukkan diri, sehingga membuat Hao Chen bersama rekan-rekannya menggunakan langkah 1000 bayangan alias melarikan diri. Dalam situasi kepanikan, pesulap hijau malah sempat-sempatnya bertanya, apa alasan Dewa Pilar Iblis ke-40 mengurung mereka di tempat ini dan harus berjibaku melawan sang monster. Long Hao Chen bilang hal ini Shaq lakukan pastilah ingin membuat mereka bertarung sampai mati, sehingga dia bisa mengambil harta di reruntuhan kuno. Terlebih lagi dengan adanya fakta tersebut, Hao Chen lantas meminta seluruh anggota untuk secepat mungkin menaklukkan si monster. Pasalnya hanya inilah yang harus mereka lakukan, dan langsung memerintahkan Han Yu bersama Lin Xin melindungi Chen Ying-er. Sedangkan Wang Yuan dan Botak Saitama ditugaskan untuk menyerang dari samping. Sementara Long Hao Chen bersama Seng Sai-er akan menyerang si monster. Meskipun kombinasi serangan tim Hao Chen terlihat berjalan sempurna, tapi sayangnya hal tersebut justru membuat si monster semakin murka. Bahkan secara brutal menyerang Hao Chen bersama Sai-er dan melepaskan teknik bola api tepat ke arah jagoan kalian. Sehingga Long Hao Chen dengan cepat menggunakan teknik pedang Ashura untuk memblokir serangan tersebut. Pasca kejadian barusan, dan melihat sang monster tidak menunjukkan pergerakan sedikit pun, pesulap hijau tanpa sengaja melihat inti bumi berada di belakang si monster, dan menjelaskan kalau benda ini disebut batu dewa atribut api. Selain memiliki energi lebih dari 100 kali lipat dari jantung cair, batu ini bisa digunakan sebagai bahan pemurnian tingkat atas di seluruh benua Sengmo. Dan jika mereka bisa mendapatkannya, kemungkinan hal ini sudah cukup menyelesaikan misi penilaian menara pemburu iblis. Melihat dan mendengar percakapan ini, jelas saja membuat si monster semakin kesal, sehingga dia menegaskan jika tidak ada satu orang pun yang bisa mengambilnya. Dan tanpa pikir panjang langsung mengerahkan teknik atribut api untuk mengusir mundur tim Hao Chen. Dihadapkan dengan situasi tersebut, serta mereka juga tidak memiliki pilihan lain selain baku hantam, Long Hao Chen sebagai kapten tim lantas memerintahkan seluruh anggota untuk menghadapi monster dan ternyata... Nah lo kok tiba-tiba gelap ya guys ya? Ada yang tahu kira-kira apa yang bakalan terjadi sama tim Hao Chen? Tenang, nanti juga ada kok penjelasannya. Simak terus sampai akhir video. Di sisi lain, setelah menyaksikan duel sengit antara tim pemburu iblis melawan penjaga reruntuhan kuno, Shaq beranggapan jika Hao Chen bersama rekan-rekannya bukanlah tandingan si monster, sehingga dia langsung menggunakan kemampuan teleportasi memasuki reruntuhan tanah larva kuno dan mengambil kesempatan ini. Sesampainya di lokasi kejadian, meski Shaq dapat melihat bekas pertarungan, bahkan tim Hao Chen juga tidak berada di area tersebut, dan kemungkinan sudah tewas di tangan sang monster. Dia bergegas untuk mendapatkan inti bumi, serta menyelesaikan perintah dari tuannya. Tapi baru saja bertindak, Han Yu dengan cepat melepaskan teknik kurungan cahaya, kemudian langsung dikombinasikan dengan serangan dadakan dari tim Hao Chen, sehingga membuat Shaq berada dalam posisi tertekan. Merasa bosan terus dipermainkan tim pemburu iblis tingkat keroco, Shaq pada awalnya berniat untuk mengakhiri hidup tim Hao Chen. Bahkan dia langsung mengaktifkan domain pasir waktu membalikan keadaan. Tapi untungnya saja, penjaga monster tiba di waktu yang tepat untuk menghabisi Dewa Pilar Iblis ke-40.
Tepat di momen ini, di saat Shark baru menyadari kalau penjaga monster bersama tim pemburu iblis ternyata sudah melakukan kerjasama, Long Hao Chen dan Sing Saer lantas mengombinasikan teknik berkah dewa untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Pasca kejadian ini, setelah berhasil mengalahkan Dewa Shark, Long Hao Chen lantas mengatakan, jika bukan karena Shark mengirim timnya ke tempat ini dan bertarung melawan penjaga monster peringkat 9, serta dikelilingi oleh energi roh jiwa pasukan monster yang sebelumnya dilakukan Chen Yinger, kemungkinan mereka tidak bisa menghadapi Raja Monster. Sehingga alasan inilah yang membuat si penjaga tersadar kalau tim Hao Chen bukanlah orang yang membantai seluruh garis keturunan sang monster, melainkan pasukan klan iblis. Mendapati penjelasan ini, serta melihat altar runtuhan kuno ingin dibuka secara paksa oleh Dewa Shark, Raja Monster pada akhirnya tidaklah mau bermusuhan dengan tim pemburu iblis, sehingga dia langsung menyarankan Long Hao Chen bersama rekan-rekannya untuk menjauh dari tempat ini, sedangkan dirinya akan membalaskan kematian pasukannya terhadap Dewa Iblis ke-40. Bukannya mendengarkan saran tersebut, Hao Chen lantas mengajak si Raja untuk bekerja sama. Pasalnya Dewa Shark tidaklah mudah dikalahkan jika hanya seorang diri. Singkat cerita, setelah kondisi mulai aman terkendali, meski Hao Chen mengucapkan terima kasih atas bantuan si Raja Monster, di mana jika bukan tindakan terakhir menggagalkan domain pasir waktu Shark, kemungkinan mereka sudah tewas. Tapi sang Raja malah menganggap semua ini hanyalah sebagai imbalan kecil sudah membantu garis keturunannya. Mendengarkan percakapan tersebut, Lin Xin tiba-tiba saja menanyakan bagaimana dengan kompensasi atas kesalahpahaman sebelumnya, sehingga mengakibatkan mereka bertarung hebat. Dan sebagai permintaan maaf, Lin Xin berharap jika sang raja bisa menyerahkan batu ilahi kepada mereka. Tapi meskipun begitu, Long Hao Chen masihlah heran apa alasan klan iblis mengincar batu ilahi. Pasalnya jika menurut analisanya, batu ini digunakan untuk pemurnian saja, dan seharusnya klan iblis tidaklah membutuhkan benda tersebut. Si Raja Monster lantas menjelaskan, walaupun dia pernah mendengar sedikit informasi kalau batu ilahi berkaitan dengan pilar Dewa Iblis, akan tetapi dirinya tidaklah mengetahui pasti untuk apa benda ini digunakan. Oleh sebab itu, sang raja lantas mengucapkan janji bahwa dia akan membalaskan kematian seluruh pasukannya, dan tiba-tiba melihat kejadian barusan serta dikejutkan dengan kemunculan sosok pedang raksasa berada tepat di hadapan mereka, sontak saja membuat Hao Chen tersadar kalau pedang ini milik Dewa Pilar Iblis ke-25 peringkat 9 bernama Gu Xin. Dan benar saja, setelah menyelesaikan sepatah dua kata, Gu Xin telah menunjukkan diri, bahkan langsung melepaskan aura tekanan mental untuk mendesak tim pemburu iblis dan menegaskan kalau mereka bukanlah tandingannya. Dalam situasi diambang kepanikan, menurut buku Aliansi Pemburu Iblis yang pernah Long Hao Chen baca, di atas Dewa Pilar Iblis ke-40 dan perbedaan level kekuatan, hal tersebut akan membuat sang dewa memiliki kekuatan luar biasa edun. Terlebih lagi timnya barulah pertama kali bertemu dengan Dewa Iblis sekuat ini, sehingga Hao Chen beranggapan apakah mereka bisa mengalahkan Gu Xin. Walaupun kemunculan pilar Dewa Iblis ke-25 sempat mengejutkan si monster bersama tim Long Hao Chen, tapi mendengar kalau tujuannya datang ke tempat ini hanyalah ingin mendapatkan batu inti bumi, mereka lantas bekerja sama untuk mencegah tindakan Gu Xin, dan langsung tancap gas melakukan kombinasi serangan dari segala arah, sehingga pertarungan tidak lagi bisa terhindarkan. Melihat kelompok Hao Chen dalam posisi terdesak, si monster pada awalnya secara nekat mencoba untuk mengerahkan seluruh kekuatan menghadapi Gu Xin. Namun sayang hal tersebut percuma saja. Pasalnya dengan adanya kesenjangan level, mereka jelas bukanlah tandingan pilar Dewa Iblis ke-25, bahkan membuat si monster menerima serangan telak Gu Xin. Di tengah-tengah situasi genting, Hao Chen telah menjalankan perintah dari monster untuk membawa batu inti bumi meninggalkan area tersebut. Hanya saja Gu Xin tidaklah ingin melepaskan Hao Chen,
dan langsung melepaskan sedikit kemampuan untuk membatasi pergerakan rekan-rekan Hao-Chen. Gusing lantas menegaskan, jika dia tidak menyerahkan batu inti bumi, maka dirinya tidaklah akan segan-segan membunuh seluruh tim pemburu iblis. Meskipun hal ini membuat Hao-Chen diambang kematian, serta memancing kemarahan Hao-Yu keluar dari gerbang teleportasi. Tapi untungnya saja Hao-Chen dengan cepat meminta Hao-Yu agar tidak menunjukkan diri, dan ternyata... belum sempat melakukan tindakan, bahkan dikejutkan dengan pasukan pemburu iblis diketuai Chen Zidian, pilar Dewa Iblis Gusing harus berhadapan dengan kemampuan pedang cahaya, sehingga memaksanya melepaskan serangan dan langsung memblokirnya. Menyadari posisi ini tidaklah menguntungkan baginya, Gusing pada awalnya berniat melarikan diri. Hanya saja tim Chen Zidian gak mau ngelepasin Gusing, pasalnya dia telah berbuat onar di tempat ini. Oleh sebab itu, pemimpin Zidian lantas memerintahkan seluruh anggota menggunakan formasi cahaya pedang untuk membunuh pilar Dewa Iblis ke-25. Setelah menghilangnya Gusing, Chen Zidian lantas menjelaskan, dewa yang baru saja mereka bunuh bukanlah tubuh asli, melainkan hanyalah sebuah cloning saja. Kemudian mengesampingkan permasalahan ini, di mana Chen Zidian sudah lama tidak bertemu dengan Long Hao-Chen. Walaupun misi tim Hao-Chen ke tingkat bangsawan menarik perhatian wanita ini, dan tidaklah pernah menyangka bahwa mereka dapat bekerja sama mengalahkan pilar Dewa Iblis, namun Hao-Chen cuma menunjukkan wajah semar mesem. Pasalnya jika tim Chen Zidian tidak segera membantunya, kemungkinan rekan-rekannya sudah tewas di tangan Gusing, serta membalikan batu inti bumi ke tempat aslinya. Melihat benda tersebut, Chen Zidian akhirnya tersadar kalau batu inti bumi adalah benda yang diincar oleh Dewa Gusing. Pasalnya setelah terjadi perubahan internal di wilayah klan iblis, kelompok Chen Zidian mencoba untuk mengikuti pergerakan Gusing. Hanya saja dia tidak menyangka pilar Dewa Iblis kelima cuma ngirim tubuh klon saja, dan beranggapan jika klan iblis pastilah sedang merencanakan sesuatu agar mendapatkan sumber daya umat manusia. Oleh sebab itu, Chen Zidian berjanji akan terus mengintai pergerakan Dewa Iblis. Terlebih lagi, meskipun mereka tidaklah mengerti konsekuensi nantinya, jika batu inti bumi jatuh ke tangan klan iblis, hanya saja berkat kecerdasan tim Hao-Chen dapat mengulur waktu, mereka dapat menggagalkan aksi pilar Dewa Iblis. Selain batu inti bumi dapat meningkatkan seluruh kekuatan maupun senjata, energi batu ini bisa mereka gunakan melindungi seluruh aliansi dalam waktu sekitar 50 tahun. Bahkan setelah tim Chen Zidian memperkuat segel gerbang reruntuhan kuno, jika pilar Dewa Iblis kembali melakukan aksi penyerangan, mereka berjanji akan membantu sang monster. Singkatnya, dikarenakan Chen Zidian masihlah ada urusan penting, dia bersama rekan-rekannya langsung pamit undur diri. Malam harinya, mendengar kabar tentang upacara penghargaan tim pemburu iblis ke tingkat bangsawan, para penduduk kota suci lantas berbondong-bondong menyaksikan upacara tersebut. Selain tim ini tidaklah sederhana, seluruh tim pemburu iblis hanya berada di bawah tingkat 8. Sehingga alasan inilah yang membuat seorang bocil pengen jadi anggota pemburu iblis ketika dia sudah beranjak dewasa. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan calon bini Simasian bersama kakak Hao-Yu, di mana mereka bertujuan untuk melihat perkembangan tim Long Hao-Chen. Tidak berselang lama, terlihat seorang pemuda aneh merebut permen lollipop wanita bocil, sehingga membuatnya mewek gak karuan. Namun di sini bapaknya langsung memarahi tindakan ini, serta memintanya segera menghadiri upacara penghargaan dan bersikap lebih dewasa. Pasalnya dari sekian banyak generasi cuma putranya doang yang tidak bisa menjadi seorang pahlawan. Singkat cerita, setelah para penonton memasuki stadion arena kuil, mereka langsung disambut oleh kehadiran para tetua. Selain mereka terpukul melihat kemegahan upacara penghargaan tim pemburu iblis, beberapa penonton juga terlihat antusias menyaksikan pahlawan baru, di mana menurut informasi yang mereka dapatkan, para jenius ini hanyalah berada di tingkat 8, tetapi berhasil menyelesaikan ujian menara pemburu iblis ke tingkat bangsawan. Bahkan selama ribuan tahun hanya mereka saja yang berhasil melakukan hal ini.
称号级猎魔团64号猎魔团，后魔族阴谋无数，救助6大关隘于危难之际，历经千辛万苦，请少年英才们。 Melihat pemimpin tim pemburu iblis ternyata adalah Long Hao Chen, jelas saja mengejutkan orang ini. Pasalnya setelah melakukan partisipasi dalam seleksi pemburu iblis pada waktu itu, mereka tidak pernah menyangka kalau murid Yehua bisa berkembang sejauh ini. Sementara itu, setelah tim Hao Chen berada di atas podium, tetua yang Hao Han terlihat mengeluarkan batu prasasti sebagai bentuk penghargaan yang telah mereka capai selama ini. Dan langsung meminta seluruh anggota Long Hao Chen menempati sidik jari mereka.定下团队称号，万死不辞，守护家人，守护人类，为了守护人类。 Sebelum menyebutkan nama baru, Long Hao Chen bersama tim kembali mengingat beberapa momen di saat melakukan perjalanan wilayah klan iblis, di mana jika mereka berhasil naik tingkat bangsawan, mereka berniat untuk menggunakan nama Cahaya Fajar. Selain berambisi menghancurkan pilar dewa iblis, mereka juga sangat yakin bisa mengakhiri era kegelapan. Oleh sebab itu, dengan adanya fakta tersebut, Long Hao Chen lantas menyebut sebuah nama Cahaya Fajar. Setelah menyelesaikan upacara penghargaan tim pemburu iblis, Seng Sai'er bersama Long Hao Chen telah menyempatkan diri mengunjungi area taman bunga. Pasalnya jika mereka sudah menjalankan misi besok hari, Hao Chen sangatlah khawatir karena nggak bisa nikmatin keindahan ini. Meskipun begitu, Seng Sai'er lantas bertanya kepada Hao Chen, kalau suatu hari perang suci benar-benar berakhir dan benua Seng mau kembali hidup damai, serta mereka berdua masih hidup, apa yang bakalan dilakukan Hao Chen? Jagoan kalian bilang dirinya akan memperkenalkan Sai'er sama emak bapaknya. Tapi sayangnya, Bapak Hao Chen sudah menghilang sejak lama ketika mencari sang kakek memasuki wilayah klan iblis. Melihat kesedihan sang pujan hati, Sai'er lantas mencoba untuk menenangkan suasana. Pasalnya setelah menjadi tim pemburu iblis tingkat bangsawan dan bisa keluar masuk ke wilayah klan iblis, kemungkinan mereka bisa kembali bertemu dengan bapaknya Hao Chen. Di sisi lain, sebelum melanjutkan perjalanan besok hari, Han Yu menyempatkan diri untuk mengucapkan salam perpisahan dengan kakaknya bernama Wei Yang. Meski Han Yu sendiri tidak bisa menjelaskan beberapa hal kepada Wei Yang, hanya saja ada sesuatu hal penting yang harus mereka bicarakan dan ternyata... Sementara itu, melihat kehadiran si Mesian di pintu masuk kerajaan, dua pengawal mencoba untuk menghentikan aksinya. Meski botak Saitama menjelaskan kalau dirinya salah satu anggota tim pemburu iblis tingkat bangsawan, serta bertujuan menemui Putri Feng Ling'er. Namun dua pengawal ini tidak mempercayai ucapan si Mesian, bahkan menganggapnya seorang penipu. Di tengah-tengah perdebatan ini, Putri Feng Ling'er akhirnya menunjukkan diri, serta meminta dua pengawal melepaskan si Mesian. Pasalnya dia merupakan teman baik, dan langsung membiarkan si Mesian memasuki tempat ini ketika dia berkunjung menemui dirinya. Setelah memasuki ruangan dan mengingat momen aksi penyelamatan yang dilakukan si Mesian, bahkan membuat Feng Ling'er hampir salah tingkah. Si Mesian lantas menunjukkan beberapa surat yang pernah dikirim untuknya. Oleh sebab itu, botak Saitama meminta sang putri agar mengatakan isi surat ini. Pasalnya dia tidaklah bisa membaca, tapi... Di sisi lain, sebelum melepaskan lentera balon udara sebagai permintaan mereka, Chen Ying'er secara tidak sengaja melihat nama Zhang Fang terletak di balon udara Wang Yuan, sehingga membuatnya jadi penasaran. Teteh Yuan beralasan tulisan ini hanyalah tanda ucapan terima kasih kepada Zhang Fang karena sudah melindungi aliansi warrior. Melihat kemesraan barusan semakin membuat Lin Xin nambah iri dan malah sempat-sempatnya bilang kangen sama Li Xin. Pasalnya semenjak mereka berpisah dia tidaklah mengetahui kondisi Li Xin saat ini. Meski hal tersebut bikin Chen Ying'er nambah kesal, namun pesulap hijau seolah-olah tidak memperdulikan ucapan Ying'er.
sehingga dia balik menanyakan apakah Chen Yinger nggak kangen sama Wenzhou. Chen Yinger beralasan dia sama sekali tidak memperdulikan yang Wenzhou. Hanya saja dirinya akan membuat perhitungan sama kembaran Mimin karena nggak ngucapin selamat atas pencapaian ke tingkat bangsawan. Singkat cerita, setelah berada di menara pemburu iblis, Lang Haochen segera melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan sebuah misi baru dari tetua aliansi kuil, di mana ternyata mereka haruslah menyelamatkan dua kelompok yang diketuai Duan Yi bersama Wenzhou di wilayah klan iblis. Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Haochen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so